Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalfa Fatihatu Zahra. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019, kelas C dengan NIM 110461951. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban UTS saya pada mata kuliah Teknik Intervensi Sosial yang diampu oleh Pak Karnadi dan Bu Intan. Yang pertama adalah pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan oleh manusia atau individu sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam sosialisasi terjadi juga proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar mengenai berperilaku di masyarakat. Yang dimaksudkan adalah proses penanaman nilai, aturan, atau kebiasaan dalam berperilaku di masyarakat yang nantinya akan berlaku dari satu generasi ke generasi lainnya. Ada beberapa tempat yang dapat dijadikan tempat sosialisasi. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama seorang individu atau manusia melakukan proses interaksi atau sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan masyarakat, yaitu bisa tetangga, kemudian teman-teman, selingkungan RT, RW, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Ini bisa menjadi tempat bimbel, kursus, dan lain sebagainya. Kemudian tempat sosialisasi lainnya adalah media massa. Yang kedua adalah intervensi sosial. Intervensi sosial ini tidak lepas kaitannya dengan yang baru saja dibahas, yaitu sosialisasi. Intervensi sosial ini adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang menjadi upaya perubahan terencana terhadap suatu individu, komunitas, atau kelompok. Perubahan terencana yang dimaksudkan ini adalah nantinya perubahan tersebut dapat dievaluasi dan juga diukur seberapa besar kesuksesannya. Contoh intervensi sosial yang terjadi di masyarakat adalah misalnya ketika terjadi pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir ini, sering diadakannya sosialisasi mengenai pemahaman apa itu COVID-19, kemudian bagaimana cara pencegahannya dan apa yang harus dilakukan suatu individu apabila ia terpapar virus tersebut. Nah, sosialisasi yang sering dilakukan adalah mengenai bagaimana pencegahan agar tidak terpapar virus COVID-19, yaitu dengan cara misalnya menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menjaga kesehatan diri dengan sering mencuci tangan, kemudian tidak berkerumun atau menjaga jarak juga dari kerumunan dari banyak orang, kemudian adalah dengan meminum vitamin dan juga menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Sosialisasi yang dilakukan ini nantinya akan memberikan pemahaman lebih jauh kepada masyarakat mengenai apa itu COVID-19, kemudian bagaimana cara pencegahannya, dan juga apa yang harus dilakukan apabila masyarakat terpapar virus tersebut. Nah, selanjutnya adalah beberapa prinsip-prinsip intervensi sosial. Prinsip yang pertama adalah acceptance. Ya, prinsip ini berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh pelaku intervensi atau bisa kita singkat menjadi PI kepada kliennya sejak awal pertemuan. Prinsip yang kedua adalah individuals. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia atau setiap individu ini memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Nah, dari situ setiap individu tentunya memiliki keunikan masing-masing juga. Tugas PI di sini adalah menyesuaikan keunikan yang dimiliki oleh setiap kliennya. Yang ketiga adalah prinsip komunikasi. Komunikasi kan memiliki dua macam, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, PI dalam intervensi sosial ini harus memahami kedua macam komunikasi tersebut, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal, sehingga ketika terjadinya intervensi sosial, PI ini tidak hanya memahami komunikasi verbal saja, melainkan juga dapat memahami komunikasi non-verbal yang dilakukan oleh klien kepada PI ketika terjadinya proses intervensi sosial ini. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip partisipasi. Dalam proses intervensi sosial, PI ini nantinya akan memberikan bantuan kepada klien untuk membuat perubahan. Nah, dalam proses pencapaian tujuan perubahan tersebut, partisipasi klien ini diperlukan dalam melakukan pemecahan masalahnya sendiri. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip rahasia jabatan. Dalam prinsip ini, PI berkewajiban untuk merahasiakan segala identitas atau informasi klien dan juga permasalahannya. Prinsip yang berikutnya adalah self-awareness.
Prinsip ini berguna untuk mengingatkan PI bahwasannya setiap manusia memiliki kelemahan dan kekuatannya sendiri. PI perlu memahami dirinya sendiri sebelum melakukan intervensi, sehingga dalam melakukan tugasnya, PI tidak menjadi individu yang sombong atau melewati batas dan terus berpegang pada tanggung jawabnya. Sekian jawaban dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.